Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena kita boleh ada bersama-sama di hadapan Tuhan untuk memuji, menyembah Dia, untuk kembali lagi dikuatkan, dituntun lewat kebenaran firman Tuhan, dan untuk bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya saudara-saudara, saya rindu untuk membaca satu bagian firman Tuhan bagi setiap kita dari Mazmur nomor 103. Saya akan baca terlebih dahulu ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat 14 berbunyi demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudara, segitu sayangnya Tuhan kepada setiap kita. Karena itu mari kita mau datang pagi hari ini bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Terlebih untuk karya keselamatan yang dianugerahkannya bagi setiap kita. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangin hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari nyanyikan pujian ini dari awal. Kita mau naikkan syukur kita, pujian kita, penyembahan kita hanya kepadanya. Sejauh timur dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangin hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangin hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang Engkau beri bagi kami. Terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tapi sungguh nyata Engkau Allah yang berkarya dan memungkinkan setiap kami untuk boleh ada di hadapan-Mu Tuhan saat ini. Kami rindu ya Tuhan, kami yang adalah penyembah-penyembah-Mu, kami yang adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu pagi hari ini supaya Engkau juga boleh berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu dan juga melalui hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya. Biarlah kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu yang akan menjamah hati setiap kami dimanapun kami ada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini setiap kami berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya ingin melanjutkan membaca dari Mazmur 103 yang saya bacakan di awal tadi. Kalau tadi saya membaca ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-14, saya akan membacakan saat ini ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Saudara, inilah bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi hari ini.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, adakah di antara kita yang tidak pernah gagal? Saudara, adakah di antara kita yang tidak pernah melakukan kesalahan? Adakah di antara kita yang belum pernah mengalami kekalahan? Saudara, saya pikir sebagian besar di antara kita adalah orang-orang yang pernah gagal, orang-orang yang pernah melakukan kesalahan, orang-orang yang mungkin pernah mengalami kekalahan. Dan itu sudah biasa terjadi di dalam perjalanan hidup kita sebagai manusia. Saudara, saat ini bayangkan ketika kita kemudian gagal, entah itu di dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita mungkin juga pernah gagal di dalam kita menjalankan peran kita di tengah-tengah keluarga kita, atau mungkin kita juga pernah gagal di dalam pelayanan kita. Dan saat ini bayangkan saudara-saudara, ketika kita gagal dimanapun dan apapun kegagalan kita, kemudian kita mendapatkan kesempatan untuk bangkit lagi, untuk mencoba lagi, untuk memperbaiki kesalahan kita. Saudara, apa yang saudara rasakan? Saudara, sebagian besar di antara kita mungkin akan merasa senang. Karena ketika kita kemudian mendapatkan kesempatan untuk tidak lagi menjadi gagal, tetapi bangkit lagi dan memperbaiki diri kita, maka saudara-saudara, ini menjadi sebuah yang menyejukkan hati. Sesuatu yang melegakan, sesuatu yang mungkin memotivasi kita untuk bangkit kembali, untuk maju kembali, untuk berjalan kembali. Saudara, sebagian besar di antara kita, saya percaya, ketika kita gagal dan kemudian kita mendapatkan kesempatan, maka kesempatan itu menjadi sesuatu yang sangat berharga dan sangat kita syukuri. Tahukah saudara bahwa di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, ada saat-saatnya juga di mana kita gagal, bukan? Tetapi kasih Tuhan tetap nyata bagi setiap kita yang gagal. Kesempatan dari Tuhan terus Tuhan berikan kepada kita. Dia Tuhan yang tetap mengasihi setiap kita. Sehingga saudara-saudara, apa yang dikatakan pemazmur tadi di dalam ayat yang ke-8, bahwa Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu panjang sabar, itu bukanlah sebuah omong kosong atau sesuatu yang dilebih-lebihkan. Tetapi itu memang betul-betul nyata terjadi. Bahwa ketika umat Tuhan gagal, kasih Tuhan tidak pernah gagal untuk mengasihi mereka yang gagal. Termasuk diantaranya saudara dan saya. Saudara, ketika kemudian pemazmur menulis mazmur ini, secara khusus dari ayat 8 sampai ayat 18 yang sudah kita baca tadi. Sebetulnya ini kemudian berangkat dari apa yang pernah terjadi dan dicatat di dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-32 sampai dengan ke-34. Di sana saudara-saudara, umat Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, bangsa Israel, mereka kemudian membuat patung lembu emas dan tidak hanya berhenti di situ. Mereka tidak hanya sekedar buat patung itu, tetapi mereka juga sujud, menyembah, beribadah kepada patung itu. Padahal jelas-jelas saudara-saudara, Tuhan tidak menghendaki hal yang demikian. Tuhan tidak senang ketika umatnya menyembah yang lain. Tuhan justru memberikan perintah supaya hanya Dialah saja satu-satunya pribadi yang layak, yang harus dipuji, disembah oleh umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kemudian umat Israel saat itu memilih dan memutuskan untuk membuat patung lembu emas dan menyembah patung tersebut, sebetulnya ini sebagai sebuah wujud bagaimana mereka kemudian gak sabaran menanti akan karya Tuhan atas hidup mereka. Saudara, ketika mereka kemudian berbuat demikian, sebetulnya itu wujud dari mereka yang udah bersungut-sungut nih, udah mulai protes dengan pemimpin yang ada saat itu. Dan secara tidak langsung sebetulnya mereka sedang protes akan rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Di tengah-tengah ketidaksabaran umat Tuhan menanti rancangan Tuhan yang indah bagi mereka. Tuhan itu loh tetap menjadi pribadi yang sabar, yang senantiasa mengasihi mereka. Ketika kemudian Musa datang di hadapan Tuhan, memohon, mewakili bangsa itu, memohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan sendiri lantas di dalam pasalnya yang ke-34 dari Keluaran, dia kemudian berkata seperti ini, saudara-saudara. Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Saudara, dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang adalah penyayang dan pengasih. Pengampunan dan kesempatan diberikan kepada orang Israel saat itu. Dan perkataan Tuhan inilah yang kemudian dikutip oleh pemazmur Daud di dalam Mazmur 103 tadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perkataan Tuhan ini tidak hanya dikutip oleh Daud, tetapi suatu kali Musa pun pernah mengutip kembali apa yang diperkatakan Tuhan kepada umatnya. Saat itu saudara-saudara, kalau kita ingat ada satu peristiwa di mana kemudian Musa mengirim utusan 10 orang untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan Allah. Tetapi saudara-saudara, kita tahu betul kisah ini. Sebagian besar dari 10 orang itu, 8 orang. Mereka kemudian membawa berita bahwa aduh terlalu sulit untuk masuk ke sana, orang-orang yang menakutkan, kondisinya adalah sesuatu yang gak menyenangkan. Dan hanya 2 orang yang kemudian mengamini apa yang dikatakan oleh Tuhan. Bahwa memang tanah itu baik, penuh susu dan madu, berlimpah-limpah apa yang sudah Tuhan siapkan untuk mereka kemudian bisa masuk tinggal dan menguasai tanah tersebut. Dan ketika kondisi seperti itu saudara-saudara, maka kemudian mereka protes kepada Musa, mereka protes kepada Tuhan, mereka menyalahkan Musa, mereka menyalahkan Tuhan. Tetapi di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-20, di situ kemudian dicatat, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Ketika Musa kemudian mengatakan, Tuhan, Engkau kan Tuhan yang pengasih, Tuhan yang penyayang. Tuhan memberikan kesempatan menyatakan kasih dan pengampunannya kepada orang Israel dengan berkata, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Sudah di dalam perjalanan orang Israel, berulang-ulang kali mereka mendukakan hati Tuhan. Berulang-ulang kali mereka melakukan kesalahan. Mereka gagal menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Tapi berulang-ulang kali pun kasih Tuhan, Tuhan nyatakan. Pengampunan Tuhan, Tuhan berikan. Penyertaan Tuhan masih kemudian Tuhan nyatakan atas bangsa yang telah dipilihnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sebetulnya bukan cuma orang Israel yang seperti itu. Kita pun terkadang suka gak sabaran menanti karya Tuhan dalam hidup kita. Kita pun juga terkadang suka bersungut-sungut, suka protes sama Tuhan. Kita pun terkadang suka salah paham sama Tuhan. Di tengah-tengah ketidaknyamanan kita, di tengah-tengah kita merasa diusik. Kita merasa bahwa Tuhan yang salah, Tuhan yang menyebabkan semua ini, Tuhan yang menghancurkan hidup saya dengan segala apa yang saya alami saat ini. Dan kita lupa bahwa sebetulnya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera. Kita lupa bahwa sebetulnya Tuhan senantiasa merancangkan sesuatu yang baik bagi setiap kita, anak-anaknya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini saya tidak tahu apa yang saat ini sedang kita alami. Tapi satu hal yang pasti, ketika kita mungkin gagal saat ini menjadi pengikut Kristus
yang setia menanti yang terbaik dari Tuhan. Saudara percayalah bahwa Dia Tuhan yang senantiasa tangannya terbuka menanti kita untuk datang kembali lagi menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, yang senantiasa bergantung kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan tadi kemudian juga sebetulnya mengajarkan kepada kita. Bukan hanya sekedar kita punya Tuhan yang adalah pengasih dan penyayang. Tapi kasih Tuhan itu tidak membiarkan kita apa adanya. Kasih Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi kasih Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Surah Alkitab mencatat ada banyak orang yang gagal. Tetapi bukankah Alkitab juga mencatat bahwa mereka yang gagal, mereka kemudian kembali datang kepada Tuhan. Mereka mengalami kasih Tuhan dan kasih Tuhan yang mengubahkan mereka, menuntun mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik di hadapan Tuhan. Saudara Daud, penulis Mazmur 103, adalah orang yang juga pernah gagal. Tapi dia memohon pengampunan kepada Tuhan. Dia kembali lagi hidup melekat dengan Tuhan. Dan dia kemudian dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk jadi berkat. Bahkan lewat tulisan-tulisannya, lewat mazmur yang dibuatnya. Itu membuat kita diberkati bukan? Saudara, kita ingat Petrus adalah orang yang menyangkal Yesus. Tetapi ketika dia kemudian kembali lagi bertemu dengan Yesus sang guru itu, dia kemudian mendapatkan kesempatan kembali lagi menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Maka saudara-saudara sampai akhir hidupnya, Petrus menjadi pribadi yang terus setia mengikut Tuhan dan mengabarkan Injil. Thomas, orang yang tadinya ragu, tapi Yesus gak pernah bilang ke dia bahwa engkau adalah si peragu. Dan Yesus kemudian tetap menyatakan kasih-Nya kepada setiap kita, kepada Thomas saat itu. Dan kemudian dia menjadi pribadi yang bangkit, melayani Tuhan, mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan kepada setiap kita pagi hari ini, saudara, firman Tuhan ingin menyapa kita. Mungkin saat ini engkau dan saya gagal melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi mari kembali datang kepadanya, mohon pengampunannya, dan terus biarkan diri kita dibentuk Tuhan. Jadilah pribadi yang semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan, semakin hidup di dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Mari masing-masing kita datang secara pribadi di hadapan Tuhan. Saat ini mungkin saudara engkau gagal melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saat ini mungkin engkau menjadi pribadi yang protes, yang bersungut-sungut kepada Tuhan. Yang mungkin kecewa dengan Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan. Memohon kiranya Tuhan memberikan kepada kita pengampunan, kasih, dan kesempatan untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Berikutnya saudara-saudara, mari kita datang di hadapan Tuhan, membawa beberapa pokok doa ke dalam tangan Tuhan. Yang pertama saudara-saudara, mari sama-sama kita mau berdoa untuk kegiatan di gereja kita di bulan Juni ini. Kita berdoa untuk persiapan panitia, retret keluarga dan mission trip
yang akan dilangsungkan pada bulan ini. Kita berdoa untuk kesehatan, kerjasama. Kita berdoa juga supaya setiap panitia boleh mengerjakan setiap bagian mereka masing-masing dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan, bahkan dengan sukacita di hadapan Tuhan. Dan mari juga doakan saudara-saudara untuk setiap peserta yang akan mengikuti retret keluarga dan mission trip ini, supaya juga boleh mempersiapkan diri untuk boleh betul-betul mengikuti setiap rangkaian acara yang ada. Mari kita buka suara berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk persiapan retret keluarga dan mission trip. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami, mereka yang saat ini sudah tergabung di dalam kepanitiaan yang ada. Kami berdoa Tuhan, berikanlah kesehatan, kerjasama yang baik sebagai sebuah tim untuk boleh sama-sama memikirkan, sama-sama mempersiapkan segala sesuatunya, untuk boleh mengambil juga keputusan-keputusan yang tepat di hadapan Tuhan yang berkenan kepadamu Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus, menyerahkan ke dalam tangan-Mu supaya setiap rangkaian acara yang sudah disiapkan itu juga boleh berlangsung dengan baik, dengan lancar, menjadi berkat baik bagi peserta, panitia maupun bagi orang-orang di sekitar. Kami serahkan juga ya Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu untuk setiap peserta yang sudah mendaftarkan diri. Tuhan tolong juga di dalam persiapan yang ada, Tuhan anugerahkan kekuatan, kesehatan supaya dapat mengikuti rangkaian acara juga dengan tubuh yang sehat, dengan hati juga yang penuh dengan sukacita di dalam kebersamaan kami sebagai satu keluarga besar GKBJ yang ada di Kelapa Gading ini, dan juga saudara-saudara kami yang ikut bergabung mereka dari Solo. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berikutnya saudara-saudara, mari sama-sama kita juga mau berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan secara khusus untuk pembekalan hamba Tuhan, pembinaan hamba Tuhan di Salatiga. Kita doakan baik itu pembicara dan juga peserta supaya dapat mengikuti rangkaian pembinaan ini dengan baik. Kita juga mau berdoa untuk tempat-tempat yang akan dikunjungi secara khusus untuk panti jompo, panti asuhan, dan rumah pemulihan. Mari kita berdoa supaya tim yang akan hadir di setiap tempat boleh jadi berkat. Kita doakan juga untuk kesiapan dari anak-anak di panti asuhan, oma opa di panti jompo, dan juga saudara-saudara kita yang ada di rumah pemulihan. Mari kita buka suara berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saat ini kami juga mau berdoa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu secara khusus ya Tuhan untuk pembinaan hamba Tuhan yang akan dilangsungkan di Salatiga nanti. Biarlah sungguh ya Tuhan Engkau yang akan memberkati supaya lewat acara ini setiap hamba-hamba-Mu boleh kembali lagi disegarkan, boleh kembali lagi diperlengkapi, boleh kembali lagi dikuatkan, dan punya semangat untuk tetap setia melayani Tuhan apapun yang saat ini sedang mereka hadapi. Berkati juga dan pakai juga hamba-hamba-Mu yang akan melayani, yang akan menyampaikan materi, yang akan hadir bersama-sama di tengah-tengah mereka supaya juga boleh jadi berkat. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan untuk tempat-tempat yang akan kami kunjungi di dalam mission trip kami ya Tuhan, untuk panti jompo, panti asuhan, rumah pemulihan yang ada. Kami sungguh rindu ya Tuhan, kami boleh jadi berkat bagi setiap mereka. Pakai kami untuk kami boleh menyatakan kasih Kristus kepada anak-anak, kepada oma opa yang ada, kepada saudara-saudara kami yang mungkin sedang bergumul di dalam sakit yang saat ini sedang mereka alami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang akan turut campur tangan, sehingga itu Tuhan bukan hanya sekedar menjadi sebuah kunjungan yang berlalu begitu saja, tetapi nama Tuhan dimuliakan dan ada berkat-berkat yang boleh kami rasakan Tuhan, membuat kami juga semakin kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berikutnya saudara-saudara, mari kita berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk rangkaian ibadah esok hari. Doakan untuk ibadah umum, doakan untuk ibadah anak-anak, doakan untuk ibadah remaja, doakan jemaat yang hadir di tempat ini, juga jemaat yang mengikuti setiap ibadah yang ada secara online. Mari kita berdoa supaya
kesempatan beribadah yang Tuhan anugerahkan itu juga dapat kita pergunakan dengan sebaik mungkin di hadapan Tuhan. Mari sama-sama buka suara berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena ada hari yang Engkau tetapkan untuk kami boleh datang, berkumpul, bersekutu dengan saudara-saudara kami, beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk undangan yang datangnya daripadamu, dan biarlah setiap kami Tuhan boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau melalui penyembahan kami, melalui firman Tuhan yang diberitakan, melalui apapun ya Tuhan. Kami rindu untuk kami boleh berjumpa dengan Engkau. Berkati untuk setiap mereka yang akan melayani, berkati dan pimpin pakai mereka Tuhan untuk hormat kemuliaan-Mu. Berkati untuk ibadah umum, ibadah anak, ibadah remaja, dan juga setiap jemaat-Mu Tuhan yang ada hadir ke gereja ataupun yang mengikuti secara online. Kami mau serahkan ya Tuhan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Ada waktu bagi kami untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Ada waktu juga yang Engkau berikan bagi kami untuk kami boleh diteguhkan lewat firman-Mu. Dan kami bersyukur ada waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk menaikkan pokok-pokok doa kami. Pagi ini kami banyak berdoa untuk gereja kami. Tapi biarlah kiranya Tuhan juga akan menolong kami supaya sepanjang hari ini atau mungkin di hari-hari yang akan datang, kami juga boleh menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya berdoa untuk diri kami, untuk gereja kami, tapi kami juga boleh berdoa bagi bangsa kami, bagi orang-orang di sekitar kami yang mungkin sampai dengan saat ini belum berjumpa dengan Engkau satu-satunya juru selamat yang hidup. Tuhan, terus pakai kami jadi anak-anak-Mu, jadi pendoa-pendoa, jadi pribadi-pribadi yang jadi berkat, yang boleh menginspirasi orang-orang di sekitar kami, yang memberikan dampak yang baik dan bukan menjadi batu sandungan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang sudah memimpin ibadah doa pagi kami pada pagi hari ini dari awal hingga akhirnya. Dan biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Bapa, dengan berkat dari Allah Bapa dan kasih karunia dari Tuhan kami Yesus Kristus dan damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Roh Kudus, kiranya yang akan menyertai dan memberkati kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.